Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Para mahasiswa yang saya cintai, kali ini kita akan sedikit banyak bicara tentang ragam puasa. Kenapa saya buat ragam puasa judulnya? Karena puasa itu ada yang wajib, ada yang sunnah, bahkan ada puasa-puasa yang dikatakan haram dan makruh gitu. Nah, disebut wajib karena memang harus dilakukan, seperti shaum Ramadan, siam Ramadan atau puasa Ramadan, itu wajib. Atau puasa nadar, itu puasa yang memang sudah dinadarkan. Misalnya kalau saya itu mendapatkan ini maka saya akan berpuasa, itu nadar. Karena janji kita berpuasa maka kita harus berpuasa untuk memenuhi nadar kita. Demikian juga ketika kita harus mengqadha puasa. Nah, puasa kita itu menggantikan kewajiban puasa yang kita tinggalkan. Tapi ada juga puasa yang tidak boleh dikerjakan. Kapan? Ya pada saat hari-hari yang tidak boleh melaksanakan puasa, seperti pada dua hari raya, hari raya Idul Fitri atau Idul Adha, tidak boleh kita berpuasa. Karena pada hari itu tidak boleh kita melaksanakan puasa. Termasuk ada wacana tentang hari-hari syak. Hari syak itu hari yang meragukan. Itu ada orang yang mengharamkan, tapi ada juga orang yang mengatakan bahwa ketika kita ragu lebih baik untuk ditinggalkan. Itu namanya makruh. Tetapi pada akhirnya orang-orang yang berhati-hati mengatakan pada hari yang syak jangan berpuasa. Itu artinya larangan itu bisa difahami sebagai bentuk larangan yang mutlak sehingga dikatakan diharamkan. Meskipun ada yang mengatakan hari yang syak itu bisa jadi didapatkan, masih debatable. Nah, kemudian juga puasa-puasa yang disebut puasa makruh, yaitu pada saat kita itu sedang bepergian dan tidak memungkinkan kita untuk berpuasa. Kalau berpuasa malah memberatkan, itu makruh karena dibenci atau tidak dianjurkan. Atau bahkan ketika orang itu sedang menyusui atau anak orang itu sedang hamil, maka berpuasa itu boleh saja. Tetapi kalau ternyata justru akan berdampak buruk, lebih baik tidak berpuasa, maka dikatakan makruh. Dan masih banyak wacana-wacana tentang puasa yang dikatakan sebagai puasa yang makruh untuk dikerjakan. Nah, sekarang ada juga puasa yang disebut puasa sunnah. Nah, puasa sunnah itu jelas adalah puasa-puasa yang dianjurkan. Dan dalam kajian fikih itu ada 3 jenis puasa yang masyru' disyariatkan yang disebut puasa sunnah. Yang pertama, puasa 6 hari di bulan Syawal. Itu dikatakan oleh para ulama sebagai puasa disunnahkan berdasarkan hadis Nabi yang bisa kita lacak nanti misalnya di dalam Sahih Muslim. Di dalam Sahih Muslim ada hadis Nabi yang berasal dari Abu Ayyub Al-Ansari, di mana Rasulullah pernah bersabda, "Man shoma Ramadhana tsumma atba'ahu sittan min Syawal kana kasiyamid dahr." Siapapun yang berpuasa Ramadan lalu menyambungnya dengan 6 hari di bulan Syawal, maka dia ini seperti berpuasa sepanjang tahun. Nah, hadis ini kata para ulama merupakan hadis yang jelas menunjukkan disunahkannya berpuasa 6 hari di bulan Syawal. Nah, kenapa Rasulullah itu menyamakannya dengan puasa setahun lamanya? Nah, Imam Nawawi mengatakan dengan penjelasan begini. Para ulama sesungguhnya menyatakan begini, amalan puasa itu sama kedudukannya dengan amalan puasa sepanjang tahun, sebab satu kebaikannya nilainya sama dengan 10 kali lipat. Maka bulan Ramadan sama dengan seperti 10 bulan dan 6 hari sama dengan 2 bulan. Ini penjelasan dari Imam Nawawi di dalam kitab Syarah Muslim. Dan juga dikuatkan di dalam hadis lain, Rasulullah pernah bersabda, "Siyamu syahri Ramadan bi asyrati asyhurin wa siyamu sittati ayyamin min Syawal bisyahraini fadzalika siyamu sanah." Jadi dalam pengertian yang sederhana, puasa Ramadan itu seimbang dengan 10 bulan
dan berpuasa 6 hari seimbang dengan 2 bulan, maka yang demikian itu sama dengan berpuasa setahun. Nah, ini penjelasan yang mudah untuk dipahami. Jadi kalau kita ingin menyempurnakan puasa kita di bulan Ramadan, sempurnakan dengan 6 hari di bulan Syawal. Dan para ulama yang mengatakan tidak harus berturut-turut. Tapi kalau mau berturut-turut setelah hari raya Idul Fitri itu dipersilahkan. Yang kedua, puasa hari Senin dan Kamis. Nah, hadisnya jelas. Ketika Rasulullah itu ditanya tentang puasa pada hari Senin, misalnya Rasulullah menjawab, "Laka yaumun wulidtu fihi wa yaumun yub'itsu au unzila alayya fihi." Nah, ketika dikatakan dzalika yaumun wulidtu fihi wa yaumun wa'itsu au unzila alayya fihi, kita penegasan bahwa puasa pada hari itu adalah puasa di mana aku dilahirkan, aku diutus, aku diturunkan wahyu, aku diberi wahyu oleh Allah. Nah, juga ada riwayat yang lain dikatakan wa kana yataharra siyamal itsnain wal khamis. Rasulullah itu selalu menjaga puasa hari Senin dan Kamis. Itu dalam beberapa hadis yang bisa kita lacak, misalnya di dalam Sunan At-Tirmidzi. Itu dinyatakan oleh Aisyah radhiyallahu anha, istri beliau. Nah, sehingga puasa Senin Kamis itu menjadi puasa yang disunnahkan dan banyak diikuti oleh orang Islam, dan inilah puasa yang mudah dilaksanakan. Kemudian puasa yang agak berat itu puasa Daud. Sehari puasa, sehari tidak, dan hadisnya memang menyatakan seperti itu. Ya, Rasulullah pernah menyatakan dengan sabdanya, "Ahabbus siyami ilallah siyamu Daud." Puasa yang paling dicintai oleh Allah itu puasa Nabi Daud. Karena yasumu yauman wa yuftiru yauman. Nabi Daud itu biasa melaksanakan puasa sehari, berbuka sehari. Nah, ini dikatakan sebagai dalil puasa Daud. Nah, kemudian ya yang kedua, yang ketiga, yang keempat, ya setelah kita berpuasa Daud, yaitu puasa yang dilaksanakan pada 3 hari dalam setiap bulan yang dikenal dengan puasa Ayyamil Bid. Nah, ini juga banyak hadis yang menjelaskan seperti yang banyak dikutip oleh para ulama tentang perlunya puasa setiap 3 hari, ya, tiap 3 hari di setiap bulan. Itu dikatakan sebagai puasa yang betul-betul dilaksanakan oleh Rasulullah dan dianjurkan. Sehingga Abu Hurairah itu pernah menyatakan bahwa Rasulullah itu pernah memberikan nasihat kepada dirinya tentang puasa itu. Dia katakan, "Ausoni khalili Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya bi talati siyamin, talatati ayamin min kulli syahrin." Nah, dikatakan Rasulullah pernah mewasiatkan kepadaku untuk berpuasa 3 hari dalam setiap bulan. Termasuk di dalamnya Rasulullah juga berwasiat agar beliau melaksanakan 2 rakaat duha dan mengerjakan sholat witir sebelum tidur. Nah, ini hadisnya banyak dan menyatakan bahwa memang puasa Ayyamul Bid itu adalah puasa sunnah. Kemudian yang kelima itu puasa Arafah, yaitu puasa pada hari Arafah, dan pada saatnya dikatakan bahwa puasa itu disebut sebagai puasa sunnah yang mengiringi puasa sunnah yang lain sebelum kita berhari raya Idul Adha. Kemudian yang ada puasa di bulan Muharram, khususnya pada hari Asyura, itu juga merupakan puasa yang disunnahkan karena Rasulullah mengerjakannya. Ini puasa yang juga banyak dikerjakan oleh umat Islam. Dan yang terakhir, ini puasa di bulan Sya'ban dan jumlahnya tidak tertentu. Karena apa? Karena Rasulullah itu dinyatakan oleh Aisyah dengan pernyataan begini, "Wa ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istaqbala siyama syahrin qattu illa Ramadan wa ma ra'aitu fi syahrin aktsara minhu siyaman fi Sya'ban." Saya, kata Aisyah, itu tidak pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyempurnakan puasa sebulan penuh kecuali Ramadan, dan aku tidak pernah melihat beliau berpuasa yang lebih banyak dari bulan
dari bulan Sya'ban. Artinya pada bulan Sya'ban itu Rasulullah melaksanakan puasa lebih banyak dibandingkan bulan-bulan yang lain. Tapi tidak ada riwayat yang menyatakan Rasulullah itu berpuasa selama bulan Sya'ban itu berturut-turut sampai tidak ada bukanya, tidak ada. Nah, bahkan menjelang bulan Ramadan Rasulullah cukup antusias untuk melaksanakan puasa itu, sehingga para ulama mengatakan dianjurkan untuk memperbanyak puasa pada bulan Sya'ban, utamanya di akhir-akhir bulan Sya'ban. Bisa jadi kita berpuasa Senin Kamis, bisa jadi berpuasa 3 hari pada bulan Sya'ban, tapi yang lebih afdol, mari kita mencoba puasa Daud, sehari puasa dan sehari berbuka, untuk bisa melaksanakan puasa seperti yang dilaksanakan oleh Rasulullah pada bulan Sya'ban. Nah, adik-adik para mahasiswa, kalau kita ingin berpuasa, mari kita lengkapi puasa kita tidak hanya dengan puasa wajib. Kita lengkapi juga dengan puasa-puasa sunnah seperti yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Dan kalau kita ingin berhati-hati di hari-hari yang dimakruhkan berpuasa, seperti hari Syak, ya, jangan berpuasa. Hari yang meragukan, ini sudah puasa atau belum? Jangan, kalau Anda ragu. Termasuk ketika Anda menjadi musafir, Anda sakit, yang ketika Anda berpuasa setul-setul mengakibatkan Anda kesulitan, lebih baik Anda berbuka. Termasuk ada ibu-ibu yang sedang hamil dan menyusui. Kalau memang kehamilannya dan kegiatan menyusui itu menyulitkan Anda berpuasa, lebih baik Anda berbuka puasa untuk meninggalkan puasa yang memang bisa Anda tinggalkan karena alasan itu. Tapi pada hari-hari yang diharamkan jangan berpuasa, utamanya yang jelas-jelas, yaitu pada 2 hari raya, baik Idul Fitri maupun Idul Adha. Jangan pernah kita berpuasa pada hari itu, termasuk hari Tasyrik, yaitu 3 hari setelah hari raya Idul Adha. Itu diharamkan kita untuk berpuasa. Kalau kita berpuasa malah dosa. Nah, inilah yang perlu saya sampaikan dalam pengajian saya pada saat ini. Mudah-mudahan bermanfaat, dan mari kita amalkan puasa kita dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan dengan amalan yang terbaik kita akan mendapatkan pahala yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.